Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pada sore ini kita menyaksikan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar, di mana Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Allah berikan nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat-nikmatnya. Allah tambahkan lagi, yaitu Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu. Dan mustahil kita bisa melakukan kebaikan sedikit pun kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara buah karya dari Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah taala, dan beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Jibrin rahimahullah taala. Dan baru-baru ini beliau meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala jazakallah khair. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya, Allah meluaskan kuburnya, dan Allah tempatkan dia di surganya. Di antara buah karyanya yaitu kitab Walillahil Asmaul Husna Fad'uhu Biha, dan hanya milik Allah nama-nama Allah yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya, ini adalah sebuah buku yang akan kita bahas berkaitan dengan pengaruh dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna kepada keimanan seorang mukmin. Karena ya ini ya sesuatu yang memiliki dampak yang besar ya pada keimanan seorang hamba. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada muqaddimah ya. Seperti biasa, bila memuji Allah Ta'ala, beristiadah, istighfar, dan selanjutnya. Kemudian bila mengatakan fa inna ajalal maqasid wa anfa'al ulum wa ashrafahu wa a'laha al-ilmu bi asma'illahi azza wa jalil al-husna. Kata beliau, tujuan yang paling mulia, ilmu yang paling bermanfaat dan yang paling mulianya dan yang paling tingginya adalah ilmu tentang nama-nama Allah azza wa jal yang maha indah, wa sifatihil ula, dan ilmu tentang sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dzalika bi annaha tu'arrifun nasa bi rabbihim subhanah, karena ilmu tersebut memperkenalkan manusia kepada Rabbnya subhanah. Alladzi huwa asraful ma'lum, yang dia adalah semulia-mulia yang diilmui. Wa a'dhamu maqsudin, dan dia seagung-agung tujuan. Tu'arifuhum bi khaliqihim wa khaliqis samawati wal ard, dan ilmu ini memperkenalkan mereka kepada pencipta mereka dan pencipta langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa hada yastaljimu ibadatahu subhanah wa mahabbatahu wa khasyatahu wa ta'zimahu wa ijlalahu,
dan semua ini mengkonsekuensikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, takut kepadanya, mengagungkannya dan memuliakannya. Ya. Wa min rahmati subhanahu an ja'ala tauhidahu wa ma'rifatahu markuzan fi fitri wal uquli ijmalan illa ayatru 'ala al fitrah wal uqul ma yufsiduhuma min fi'li syayatin al jin wal ins. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mentauhidkannya, mengenalnya, itu Allah simpan di dalam fitrah dan akal secara global. Akan tetapi ya, datang kepada fitrah dan akalnya perkara yang merusak keduanya dari perbuatan syaitan, dari jenis jin dan manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lidini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, agama tauhid. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itu adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Manusia itu berada di atas tauhid, berada di atas Islam. La tabdila di khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, yang seperti itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Juga hadis ya, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, kullu mauladin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, itu di atas Islam. Maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Ada kita tahu agama ketika itu ada Yahudi, Nasrani, Majusi dan Islam. Di sini tidak dikatakan fa abawahu yusallimanihi, kedua bapaknya yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena fitrahnya memang dia Islam. Tapi kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi secara global kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak cukup ya. Pengenalan global itu tidak cukup kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala secara tafsil, secara terperinci. Yang ini akan membuahkan buah-buah imaniyah di dalam peribadahan kita. Maka ilmu ini, ilmu tentang Allah Ta'ala ini merupakan ilmu yang paling mulia. Lianna syaraful ilmi, syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Karena kemuliaan sebuah ilmu itu bergantung kemuliaan apa yang diilmui oleh ilmu tersebut. Kalau yang diilmuinya adalah zat yang paling mulia secara mutlak, maka ilmu tentangnya adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Adapun ilmu billah, kata para ulama, al-ilmu billah itu terbagi dua. Yang pertama ilmu bihi nafsi, ilmu tentang Allah sendiri, yaitu ketika berbicara tentang nama-namanya yang maha indah, berbicara tentang sifat-sifatnya yang maha sempurna, berbicara tentang perbuatan-perbuatannya yang maha besar ya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, itu ilmu tentang syariatnya, berbicara tentang hukum-hukumnya, berbicara tentang syariatnya ya. Kemudian ilmu tentang yang pertama, ilmu tentang Allah yang berbicara tentang nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatannya, ini pun terbagi dua lagi ya, seperti apa yang disebutkan oleh Dr. Abdurrahman Al-Mahmud dalam kitabnya Ad-Dirasatil Muta'alliqah bi Asma'illah wa Sifatihi. Beliau menyebutkan ilmu yang terkait dengan nama dan sifat Allah Ta'ala itu terbagi kepada dua. Yang pertama, ma yata'allaq bil imani biha wa itsbatiha
wa qawaidi a'immati salaf fi dzalika wa raddi 'ala mukhalifina min ahli ta'wil wa takhrif wa ta'til wa tashbih wa takyib wa ta'wid. Yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan keimanan terhadap nama-nama dan sifat tersebut, wa isbatiha, ilmu yang terkait dengan penetapan nama dan sifat. Kemudian berbicara tentang kaidah-kaidah para imam salaf di dalam hal tersebut. Kemudian bantahan kepada kelompok yang menyelisihinya dari ahlu ta'wil, tahrif, ta'til, tasbih, takyib dan ta'wid. Insyaallah kita akan bahas satu persatu nanti ya. Dan buku seperti ini banyak, sudah banyak, diantaranya dari mulai yang untuk pemula seperti Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam bin Qudamah rahimahullah ta'ala, kemudian Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fi Tauhidil Asma wa Sifat Syekh Khalifah At-Tamimi, kemudian ada yang untuk lanjutannya seperti Aqidah Al-Wasithiyah, Aqidah Tadmuriyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada pula Aqidah At-Tahawiyah. Ini yang berbicara seperti ini banyak sekali. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ilmu yang berbicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, yaitu ma yata'allaq bi asaril iman bi asma'illahi wa sifatihi ala manhajis salaf as-salih fi hayatil mu'min khosotan wa amatil Islam amatan. Jenis yang kedua, ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, yaitu ilmu yang terkait dengan pengaruh keimanan, buah keimanan dari mengimani nama-nama Allah dan sifatnya sesuai dengan manhaj salafus salih ya, yang memberikan pengaruh ke dalam kehidupan seorang mukmin secara khusus dan kepada umat Islam secara umum. Hadza amrun muhimun jiddan, ini perkara yang sangat penting sekali. Lahu atharuhul amik fi hayatil mu'min, dia memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan seorang mukmin. Idh huwa samratul haqiqiyah lil imani bi asma'illahi wa sifatihi wa ma'rifatihi wa tadabburi ma'aniha, karena dia merupakan buah yang sesungguhnya ya, yang berpengaruh kepada keimanan terhadap nama dan sifatnya ya, dia merupakan buah keimanan terhadap keimanan ya, dari mengenal dan mentadaburi makna-maknanya. Nah, yang kita bahas ini adalah jenis buku yang kedua. Jadi ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini terbagi dua. Pertama, ilmu yang berbicara tentang keimanan terhadapnya, isbat, kaidah-kaidah a'imah salaf, bantahan mereka kepada kaum yang menyelisihinya. Nah, ini sudah disebutkan tadi jenis-jenis kitabnya. Adapun jenis kitab ini yaitu yang kedua, apa yang terkait dengan buah dari mengimani nama-nama Allah yang Maha Indah ini, yang memberikan pengaruh kepada keimanan seorang mukmin ya, secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Nah, ini diantaranya yang sering kita dengar, yang banyak dikaji, yaitu Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ini sering kita dapati ya, Fiqhul Asma'il Husna. Nah, kemudian yang kita akan bahas di sini yaitu kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha karya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil. Ini sama ya, ini senada dengan kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ya, itulah sedikit gambaran tentang ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini mu'alif menyebutkan beberapa urgensi kita mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang mendorong kita untuk mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, yang pertama, awalan, inna asyrafa ghayatil muslim wa muntaha talabihi ayyafuza biridwanillahi ta'ala wa jannatihi wa an yatana'amma bin nadhari ila wajhillahi dzil jalali wal ikram fid daril akhirah. Walakin hadzal ghayah lan tatahaqqaqa illa bi taufiqillahi azza wa jalla
li'abdihi lil imani bihi wahdah wa ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Yang pertama, sesungguhnya tujuan yang paling mulia bagi seorang muslim dan puncak pencariannya yaitu dia bisa sukses mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, ya, karena kita yakin betul kita banyak dosa dan kesalahan, kita yakin betul banyak kekurangannya, dan kita sangat berharap tatkala kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pulang dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah ampuni kita, Allah maafkan kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ya. Dan menjadi puncak tujuan seorang muslim pun itu surganya, dan kemudian untuk bernikmat-nikmat melihat wajahnya Allah dzil jalali wal ikram di negeri akhirat. Akan tetapi tujuan ini tidak akan tercapai kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya untuk mengimaninya semata, mentaatinya, menjauhi maksiat kepadanya. Wa hadzal iman wal amal salih lan yatahaqqa lil abdil qiyamu bihima illa bil ilmi, dan beriman dan beramal soleh itu tidak akan terwujud, ya, penegakannya bagi seorang hamba kecuali dengan ilmu. Li'annal ilma qabla al-qawli wal amal, karena ilmu itu sebelum ilmu dan amal. Wa huwa asasul amal wa khasyatu wal bu'du an sukhtillahi ta'ala, dan ilmu merupakan pondasi dari amal, dan dialah yang menyebabkan rasa takut dan menjauh dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengilmui, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu juga merupakan asas dari amal, ya. Makanya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, Allah menyamakannya dengan himar, dengan keledai. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang beri tugas dengan Taurat, yang untuk membawa Taurat, kemudian dia tidak membawanya, tidak mengamalkannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang banyak. Kitab-kitab tersebut tidak bermanfaat baginya, ya. Tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana orang yang berilmu tapi kemudian ilmunya tidak diamalkan, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya. Ya. Walima kana syarafu kulli ilmin bihasbi yata'allaq bihi hadzal ilm, dan disebabkan, ya, kemuliaan setiap ilmu itu ditinjau dari keterkaitan dia dengan ilmu ini. Karena asyraful ulum wa ajalluha huwa ilmu alladhi yata'allaq billahi azza wa jalla, maka ilmu yang paling mulia, yang paling agung, yaitu ilmu yang terkait dengan Allah azza wa jalla. Wa ma'rifati asma'ihi, ilmu mengenal tentang namanya, ya, asma'i al-husna yang maha indah, wa sifatil ula, dan nama sifat-sifatnya yang maha tinggi. Biqadri ma'rifatil abdi bi asma'illahi azza wa jal wa sifatihi takunu haddahu minal ubudiyyati rabbih wal unsi bihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'dimihi. Maka sekadar dengan pengenalan seorang hamba terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifatnya, ya, sekadar pengenalan seorang hamba terhadap nama-nama Allah beserta sifatnya, maka itulah bagian dia dari penghambaan kepada Rabb-nya. Ya, sekadar itu pula al-unsi bihi, bagaimana dia senangnya untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekadar itu pula kecintaan dia kepada Allah Ta'ala, sekadar itu pula pemuliaan dan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin seorang
mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia cinta, semakin dia mengagungkan Allah taala, semakin dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia merasa betah untuk senantiasa taqarrub kepadanya, semakin dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensi yang pertama. Kenapa kita berusaha untuk mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena ya, tujuan seorang muslim adalah mendapatkan ridho Allah taala. Dan ridho Allah taala tidak akan didapati kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan beramal soleh. Dan iman dan amal soleh tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan ilmu. Karena ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ilmulah yang membenarkan ucapan, ilmu yang membenarkan amalan. Bagaimana akan benar ucapan dan amalannya kalau tidak didasari dengan ilmu? Dan semulia-mulia ilmu adalah ilmu tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha mulia. Ya, maka ini merupakan puncak dari ilmu. Ya. Dan sekadar dengan pengenalan dia terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala, sekadar itu pula bagian dia di dalam ubudiyah dia kepada Rabbnya. Ya, sekadar itu pula bagian al-uns, ya, kesenangan, ya, jinak dia dengan Rabbnya, betah untuk senantiasa taqarrub kepadanya. Ya, dan sekadar dengan pengenalan dia terhadap nama dan sifatnya, maka sebesar itu ya pengagungan, pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang kedua, al-ilmu bi asma'illahi azza wa jalla wa sifati wa aslul ulum wa asasul iman wa awalul wajibat fa idza alima an-nasu rabbahum abaduh. Yang kedua, ilmu tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, dia adalah aslul ulum, dia adalah merupakan pokok dari ilmu. Jadi semua ilmu itu bersumber darinya. Dia merupakan aslul ulum, pokok ilmu. Wa asasul iman, dan dia merupakan pokok keimanan. Ya, karena rukun iman yang 6 pokoknya adalah al-imanu billah. Dan keimanan kepada Allah tidak hanya sekedar amantu billah, ucapan amantu billah, kami beriman kepada, atau aku beriman kepada Allah, tapi dia tidak mengenal siapa Allah, ya, tidak mengenal nama-namanya, tidak mengenal sifat-sifatnya. Nggak hanya sekedar cukup ucapan aku beriman kepada Allah. Ya, dan dia adalah awal kewajiban, satu yang pertama kali ya, harus diperkenalkan. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim, disebut bahwa poros dakwah para nabi dan rasul adalah yang pertama memperkenalkan manusia kepada Rabbnya. Yang kedua, perkenalan kepada mereka bagaimana cara untuk sampai kepada Rabbnya. Jadi ajarkan kepada mereka ibadah, bagaimana tata cara ibadah. Kemudian yang ketiga, beri kabar kepada mereka apa yang akan mereka raih di negeri kemuliaan. Itu 3 poros dakwahnya para nabi dan rasul. Yang pertama apa? Memperkenalkan mereka kepada Rabbnya. Bagaimana nih mereka akan beribadah kepada Rabbnya sementara dia tidak mengenal Rabbnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innal ilma bi asma'illahil husna aslun lil ilmi bi kulli ma'lum. Kata beliau, sesungguhnya ilmu tentang nama-nama Allah yang maha indah, dia adalah asal untuk ilmu bagi seluruh apa yang diketahui. Fa innal ma'lumat siwahu imma an yakuna khalqan lahu ta'ala au amron. Karena semua maklumat, ya, semua informasi, semua yang diilmui, semua informasi, ya, selain Allah Ta'ala, ya, itu imma dia itu adalah informasi tentang makhluknya, atau itu adalah informasi tentang perintahnya. Ya,
Hanya ada 3 maklumat, hanya ada 3 informasi. Informasi tentang Allah, informasi tentang makhluk, informasi tentang perintahnya. Ima ilmun bi malakutihi, ima ya berupa ilmu tentang kerajaannya, ya, tentang makhluknya, au ilmun bima syara'ahu, atau ilmu tentang apa yang dia syariatkan. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah hanya miliknya al khalq, penciptaan dan perintah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Wa masdarul khalqi wal amri an asma'il husna, dan sumber dari penciptaan dan perintah itu dari nama-nama Allah yang maha indah. Makanya nama ilmu tentang nama-nama Allah yang maha indah ini aslul ulum. Dia merupakan pokok dari seluruh ilmu, karena ilmu yang ada selain tentangnya hanyalah ilmu tentang makhluk atau ilmu tentang syariatnya, amron. Dan keduanya itu bersumber dari Asmaul Husna, merupakan konsekuensi dari nama-nama Allah yang maha indah. Huma murtabitani biha irtibatal, ya, bitoni bihima irtibatul muqtadi bimuqtadihi, ya, keduanya itu terikat, ya, ilmu tentang makhluk maupun ilmu tentang syariatnya, perintahnya, keduanya terkait dengan ilmu tentang nama-nama Allah yang maha indah, seperti terkaitnya al-muqtadi bimuqtadihi, ya, yang menginginkan dengan yang diinginkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fi ma'rifatillahi azza wa jal bi asma'ihi wa sifatihi ziyadatun fil iman wal yaqin wa tahqiqun li tauhidi wa tadawwuqun li ta'mil ubudiyah. Yang ketiga, di dalam mengenal Allah azza wa jal dengan nama dan sifatnya terdapat tambahan di dalam keimanan dan keyakinan. Setiap kali kita mempelajari tentang nama dan sifatnya, maka akan bertambah keimanan dan keyakinan. Dan di dalamnya pun terdapat tahqiqun li tauhid. Di dalamnya terdapat perealisasian terhadap tauhid. Dan 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka tatkala kita berbicara tentang nama-nama Allah yang maha indah, kita akan berbicara tentang 3 jenis tauhid. Wa tadawwuq li ta'mil ubudiyah, dan di dalamnya terdapat tadawwuq, merasakan kelezatan, ya, di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan membahas tentang asar-asarnya, apa buah-buah dari mengimani dari setiap nama yang akan kita bahas. Kita akan sebutkan asar-asarnya, buah-buahnya. Berkata Syekh Asy'adi rahimahullah taala, innal imana bi asma'illahil husna wa ma'rifatiha. Innal iman bi asma'illahil husna wa ma'rifataha yatadammanu anwa' at-tauhid salasah, ya, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Kata Syekh Asy'adi rahimahullah taala, sesungguhnya keimanan dan mengenal nama-nama Allah yang maha indah ini mengandung 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wa hadhil anwa' hiya ruhul iman wa rauhahu, dan 3 jenis tauhid ini merupakan ruhnya keimanan, ya, dan dia merupakan kesenangannya. Wa asluhu
wa ghayatuhu, dan dia merupakan pondasi dan tujuannya. Fakullama izdada al-'abdu ma'rifatan bi asma'illahi wa sifatihi izdada imanuhu wa quwya yaqinuhu. Dan setiap kali seorang hamba itu bertambah pengenalan dia terhadap nama-nama Allah dan sifatnya, maka semakin bertambah pula keimanannya dan semakin kuatlah keyakinannya. Wa yaqulu aidan, dan dia pun mengatakan, wa bihasbi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanahu, fa kullama izdada ma'rifatun bi rabbih izdada imanuhu, wa kullama naqasa wa aqrabu tariqin ila dzalika tadabburu sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Dan beliau pun mengatakan sekadar ya pengenalan dia kepada Rabb-nya, itulah keimanannya. Setiap kali bertambah pengenalannya terhadap Rabb-nya, maka bertambah keimanannya. Dan setiap kali berkurang pengenalannya kepada Rabb-nya, maka berkurang pula keimanannya. Dan jalan yang paling dekat kepada hal tersebut untuk mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala, ya, untuk meningkatkan keimanan seseorang, ya, jalan yang paling dekatnya adalah mentadaburi sifat-sifat Allah dan namanya di dalam Al-Quran. Ya, hampir setiap lembar yang kita buka, di dalamnya disebutkan namanya, sifatnya atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekadar pengenalan dia kepada Rabb-nya, itulah kadar keimanannya. Setiap kali bertambah pengenalannya kepada Rabb-nya, maka bertambah pula keimanannya. Setiap kali berkurang pengenalannya, maka berkurang pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, al-alim billahi ta'ala haqiqatan yastadillu bima alima min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu minal ahkam. Orang yang alim, orang yang mengenal Allah Ta'ala yang sesungguhnya, dia akan berdalil dengan apa yang dia ketahui dari sifat-sifatnya dan perbuatannya, atas apa yang Allah lakukan dan atas apa yang Allah syariatkan berupa hukum-hukum. Karena sungguhnya tidaklah Allah melakukan kecuali itu merupakan muqtadha asma'ihi wa sifatihi, yang itu merupakan tuntutan dari nama dan sifatnya, perkara yang sesuai dengan nama dan sifatnya. Dan perbuatannya itu berkisar antara keadilan, keutamaan dan hikmah. Wa kadzalika la yashra'u ma yashra'uhu minal ahkam illa ala hasbi maqtadahu hamdahu wa hikmatahu wa fadlahu wa adlahu fa akhbarahu kulluhu haqqun fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun wa awamiruhu wa nawahihu adlun wa hikmatuhu rahmatun. Ya. Begitu juga tidaklah dia mensyariatkan apa yang dia syariatkan berupa hukum-hukum kecuali itu sesuai dengan apa yang maqtadau hamdu, ya, apa yang sesuai dengan pujiannya dan hikmahnya, keutamaan dan keadilannya. Maka kabar-kabarnya seluruhnya adalah benar, perintah-perintahnya, larangannya itu adil. Dia pasti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak akan zalim. Dan apapun, ya, perintah dan larangannya itu merupakan hikmah, ya, pasti segalanya itu ada tujuannya, nggak ada sia-sia, dan semuanya itu merupakan rahmat. Tidak Allah perintahkan kecuali perkara tersebut perkara yang memang diperlukan oleh seorang hamba. Tidak ada orang kecuali di sana ada perkara yang memudaratkannya, imma secara keseluruhan atau sebagiannya atau rojihnya. Ya, maka tidaklah Allah mendatangkan syariatnya kecuali itu adalah, ya, untuk kebaikan
hambanya. Ya. Maka seorang yang alim, orang yang mengenal Allah Ta'ala yang sesungguhnya, dia akan senantiasa berdalil dengan nama-nama Allah, dengan sifatnya, dengan perbuatannya, atas apa yang Allah lakukan, apa yang Allah syariatkan. Karena itu semua tidak keluar dari konsekuensi nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nah, ini masih banyak ya. Kita bacakan satu lagi aja. Yang kelima, atalajumul wasiq baina sifatillahi ta'ala wa ma taqtadihi minal ibadati adh-dhahira wal batinah, wa fi dzalika yaqulu al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala likulli sifatin ubudiyatun khasatun hiya min mujibatiha wa muqtadiyatiha. Kata beliau ya, yang kelima, talazumul wasiq, keterikatan yang sangat erat antara sifat-sifat Allah Ta'ala dan apa yang menjadi konsekuensinya dari ibadah-ibadah zahir maupun yang batin. Ya, dalam hal ini berbicara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setiap sifat memiliki ubudiyah yang khusus dan itu merupakan perkara ya, tuntutan dari sifat-sifat tersebut. Aku maksudkan maksudnya mun mujudatil ilmi biha wa tahqiqi bi ma'rifatiha wa hadha muttaridun fi jami' anwa'il ubudiyah allati 'ala al-qalbi wal jawarih. Ya. Jadi maksudnya kepada beliau konsekuensi ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala dan realisasi dari mengenalnya ya, yang dimaksud dengan ibadah yang khusus ini umum pada seluruh jenis ibadah, baik ibadah hati maupun anggota badan. Fa ilmul abdi bi tafarrudi Rabbi ta'ala bid-dhari wan naf'i wal ata'i wal matni wal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati yuthmiru lahu ubudiyata tawakkuli alaihi batinan wa lawazim tawakkuli wa thamratihi zahiran. Ya. Maka ilmu seorang hamba akan keesaan Rabb Ta'ala di dalam memberikan mudarat, memberikan manfaat, keesaan Allah Ta'ala di dalam memberi dan menghalangi, keesaan Allah Ta'ala di dalam menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, maka itu semua akan membuahkan kepada dirinya ubudiyat tawakul, yaitu ibadah yang namanya tawakal. Karena Allah sesuatu yang memberikan manfaat, dialah yang satu-satunya bisa memberikan mudarat, dialah satu-satunya yang memberi, yang menahan, yang menciptakan, yang memberi rezeki, menghidupkan, yang mematikan. Maka ini akan membuahkan ibadah tawakal kepadanya secara batin. Maka dia tidak akan bergantung kepada siapapun, hatta kepada dirinya sendiri, tapi dia hanya tawakal kepada Allah semata. Ada dia hanya satu-satunya. Dia tidak akan tertipu dengan kehebatan dirinya. Pada hakikatnya dia lemah, pada hakikatnya dia fakir. Satu-satunya yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan hanyalah Allah. Satu-satunya yang bisa menghilangkan apa yang dia takuti hanyalah Allah. Maka ini akan membuahkan ubudiyah tawakal kepada Allah semata secara batin, dan akan membuahkan konsekuensi dari tawakal dan buah-buahnya yang zahir, yaitu berupa usaha seorang hamba. Dia akan mengupayakan usaha semaksimal mungkin untuk meraih apa yang dia inginkan dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ilmuhu bi sam'ihi ta'ala wa basarihi wa ilmuhu annahu la yakhfa alaihi mithqalu darratin wa annahu ya'lamu sirra wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur yuthmiru lahu hifdhal lisanihi wa jawarihi wa khatarati qalbihi an kulli ma la yurdillah wa an yaj'ala
ta'allaqa hadhihi al-a'dha bima yuhibbuhu Allah wa yardah wa yuthmiru lahu dhalika haya'an al-haya'a batinan wa yuthmiru lahu haya'al ijtinaba al-muharramati wal qaba'ih. Dan ilmu seorang hamba akan pendengaran Allah Ta'ala, bahwa Allah mendengar segala suara, bahwa Allah maha mengijabah setiap doa, ya. Pengenalan ilmu seorang hamba terhadap penglihatan Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Ilmu seorang hamba bahwa sesungguhnya tidak ada seberat darah pun yang tersembunyi, dan bahwasanya Allah mengetahui perkara yang rahasia, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada, maka semua itu akan membuahkan hifdzul lisanihi, dia akan menjaga lisannya. Wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terucap satu ucapan kecuali di sisinya ada raqib yang senantiasa mengawasi, atid yang siap untuk mencatat, dan dia mengetahui Allah itu maha mendengar, ya. Maka dia akan hati-hati dengan lisannya, dia akan menjaga lisannya, tidaklah yang keluar dari lisannya kecuali perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan dia akan menjaga anggota badannya, wa kharati qalbi, dan lintasan-lintasan di dalam hatinya dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka kalau muncul bayangan-bayangan yang buruk, niat-niat yang tidak baik, maka dia berusaha untuk menghilangkannya, meskipun manusia nggak tahu, tapi dia tahu Allah Maha tahu, dan dia merasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dalam hatinya itu ada hasad, ada kibar, ada dendam di dalam hatinya. Orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, dan ini akan menorong seseorang untuk berusaha membersihkan batinnya, ya, dari penyakit-penyakit hati. Dan dia akan menjadikan keterkaitan anggota badannya dengan perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Maka ini hal tersebut akan membuahkan kepada dirinya rasa malu secara batin. Dia malu, ya, akan bagaimana kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Dia malu akan pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang seandainya kalau kita punya masalah saja dengan seseorang, kemudian orang tersebut memaafkan kita, apa yang terjadi? Kita akan senantiasa malu kepada orang tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi adakah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini sesuatu yang lebih dalam. Tidak semua orang itu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti ini, karena manusia biasanya lebih malu kepada makhluk daripada kepada Khalik. Ya. Ini akan membuahkan rasa malu secara batin, dan ini akan membuahkan rasa malu yang membuat dia menjauhi perkara yang haram dan menjauhi perkara-perkara yang buruk dan seterusnya. Ya. Jadi setiap, ya, sifat-sifat Allah Ta'ala ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ubudiyah seorang hamba. Maka semakin seorang hamba itu mengetahui tentang nama dan sifatnya, maka akan semakin besar ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan semakin besar roja dia kepada Allah, akan semakin besar khauf dia kepada Allah, semakin besar tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi sampai jam berapa? Masih ada waktu? Masih? Ya. Kita tambah lagi. Karena ini sesuatu yang penting, ya. Sesuatu yang penting untuk memotivasi kita untuk mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ke-7, fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi wa ta'abbud lahu subhanahu biha samratun thayyibatun fil mawqifi minal masaibi wal makruhat wa syada'id. Di dalam mengenal nama-nama Allah dan sifatnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama tersebut memiliki buah-buah yang baik di dalam sikap seseorang untuk menghadapi musibah, menghadapi perkara-perkara yang dibenci, dan itu mempengaruhi seseorang dalam bersikap untuk menghadapi perkara-perkara yang sulit. Fa idza alimal abdu
ana rabbahu alimun hakimun adlun la yadlimu ahada radiya wa sabara. Jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Rabbnya itu alim, maha mengetahui, tahu dengannya sedetail-detailnya, bahkan dia lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi kita dibanding kita, dia lebih tahu apa yang memudaratkan kita dibanding kita. Makanya Allah firman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu pada itu adalah baik untukmu, bisa jadi engkau mencintai sesuatu pada itu adalah buruk untukmu. Allah yang maha mengetahui sementara kalian tidak tahu, ya. Maka apapun yang Allah pilihkan untuk kita, hakikatnya itulah yang terbaik untuk kita selama kita mukmin, ya. Dan di antara nama Allah Ta'ala Al-Hamid, yang maha terpuji di dalam nama-namanya, maha terpuji di dalam sifat-sifatnya, maha terpuji di dalam seluruh perbuatannya. Maka tidak ada celah pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Maka Rasulullah SAW kalau mendapatkan nikmat, apa yang beliau katakan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika dapat sesuatu yang tidak mengenakan, alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimanapun segala puji milik Allah, karena dia Al-Hamid, yang maha dipuji dalam seluruh perbuatannya. Gak ada yang celah dalam perbuatan Allah Ta'ala. Bahkan, ya, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nama-namanya dan sifatnya, tatkala dia menghadapi musibah, dia akan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara nama Allah Ta'ala Al-Latif, yang maha lembut, yang seringkali memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak tanpa disadari oleh hambanya. Di antaranya dalam musibah. Ternyata di dalam musibah itu banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di balik musibah Allah hendak menghapuskan dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim, mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha ila kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kecapean, keletihan yang dia rasakan, penderitaan, penyakit yang dia rasakan, hamin, kekhawatiran yang dia rasakan, wala hazanin, kesedihan yang dia rasakan, wala ada gangguan orang lain kepada dirinya, wala ghammin, kebingungan yang dia rasakan, hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu, sampai duri yang menusuk kepada dirinya, kecuali semuanya itu menghapuskan dosanya. Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya, ya. Dalam riwayat yang lain, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha laisa alaihi khati'ah. Ya, bala itu akan senantiasa menyertai seorang mukmin dan mukminat yang menimpa kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa kesalahan. Artinya apa? Kita itu banyak dosa, banyak salah. Allah hendak menghapuskan dosanya itu di dunia, dan itu lebih mudah daripada pembersihan nanti di akhirat. Makanya Anda sering ulang ini, ya, apa yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jika Allah cinta kepada seseorang, Allah akan bersihkan dia dengan 3 sungai di dunia. Karena manusia itu qulub ibni Adam khata wa khairul ata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata, banyak salah. Sebaik-baik yang banyak salah dan yang banyak bertobat. Kita tahu banyak salah. Kalau Allah cinta kepada dia, yang pertama Allah sucikan dia di sungai taubat. At-taib minadz dzambi kamal ladzal balah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang nggak punya dosa. Akan tapi nggak semua orang diberikan hidayah untuk bertobat. Adapun dia bertobat, mungkin buatnya tidak sempurna, dosanya masih banyak. Allah bersihkan dengan sungai yang kedua, sungai al-hasanat, sungai kebaikan-kebaikan. Al-hasanatu yudhibun sayyi'at, kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan. Allah berikan taufik kepadanya, kemudahan untuk melakukan ketaatan. Ya, itba'il sayyi'at ya hasanata tamhuha, ya, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut menghapuskannya. Tapi nggak semua orang kemudian diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, dosanya masih banyak. Bagaimana? Dibersihkan dengan musibah. Dan bahkan musibah itu tidak hanya untuk membersihkan, juga untuk mengangkat derajat. Para nabi dan rasul itu mereka masuk untuk mengangkat derajatnya, juga untuk mengangkat derajat kaum muslimin, mendapatkan derajat yang tinggi di surga, mendapatkan pahala sabar. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab, hanya disempurnakan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa hitungan.
Jadi di balik musibah itu terdapat rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dosa, Allah hendak mengangkat derajatnya, Allah hendak meninggikan derajatnya ketika dia lulus ujian, Allah ingin lebih mendengar doanya. Wa may yujibul muddarra idza da'ah, siapakah yang mengabulkan doa orang yang kepepet? Di balik musibah Allah hendak menguatkan jiwanya. Banyak lagi. Makanya orang yang mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini akan memiliki pengaruh yang besar tatkala dia menghadapi musibah, kesulitan dan lain sebagainya. Dia akan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terasa ringanlah musibah-musibah tersebut. Ya. Ya. Maka dia akan radiyah wa sabar, dia akan ridha dan sabar. Wa alima anal makruhat allati tusibuhu wal mihan allati tanzilu bihi fiha darubun min masalihi wal manafi' allati la yablughuha ilmuhu lakinnaha hiya muqtada ilmillahi ta'ala wa hikmatihi fayatma'innu fayaskunu ila rabbih wa yufawwidu amrahu ilaihi. Dan dia mengetahui bahwa sesungguhnya perkara yang dibenci yang menimpanya, ujian yang turun kepadanya, di dalamnya darubun minal masalih, di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan, di dalamnya banyak manafi, manfaat-manfaat yang ilmunya itu nggak sampai kepadanya. Maka dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal nama dan sifat Allah taala, maka dia akan mengetahui hikmah-hikmah di balik semua itu. Akan tapi semuanya itu muqtada ilmillahi ta'ala, ini merupakan konsekuensi dari ilmu Allah ta'ala. Allah maha tahu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kita membenci sesuatu, diantaranya seperti musibah kita benci, padahal bisa jadi di sana itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya. Dan terkadang kita tidak tahu hikmah Allah ta'ala karena pendeknya akal kita, lemahnya akal kita. Kita tidak mengetahui tujuan-tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak. Tapi yakinlah semua itu datangnya dari Ar-Rahim, dari yang Maha Penyayang, Al-Hakim, yang Maha Hikmah, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Enggak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Ya. Ya, dari Asy-Syakur, yang Maha bersyukur, yang Maha melimpahkan balasan meskipun dengan amalan yang sangat sedikit. Ya, ini hikmah dari ilmu dan hikmahnya. Maka dia yatma'innu, maka dia akan menjadi tentram, wayaskunu, dan dia merasa tenang kepada Rabbnya, bahwa Rabbnya itu tidak akan mendoliminya, ya. Bahwa Rabbnya itu maha sayang kepadanya. Wa yufawwidu amrahu ilaihi, maka dia akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kiat untuk bahagia. Kenapa orang tidak bahagia? Ketika dia menghadapi masalahnya itu dihadapi dengan sendirinya. Tapi barang siapa yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dialah orang yang paling bahagia. Dan Allah janjikan pemenuhannya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, dialah yang akan mencukupinya. Ya. Ya, mungkin itu yang ya sebagai muqaddimah ya dari kitab ini yang bisa sampaikan, karena sebetulnya di sini disebutkan sangat banyak sekali ya. Itu diantara perkara-perkara yang mendorong kita untuk apa kita mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara-perkara yang menjadi urgensinya kita untuk mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sampai situ dulu ya bisa sampaikan. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan.
Ada pertanyaan? Ya. Ada ibu-ibu ini? Ada ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Kita belum masuk ke pembahasan intinya, bahas tentang nama dan sifatnya, tentang nama-nama Allah yang Maha Indah. Kita baru mukaddimah. Dan nanti akan disebutkan beberapa permasalahan ya. Beberapa permasalahan yang memang harus kita pahami agar supaya kita memahami tentang nama-nama Allah yang Maha Indah itu dengan pemahaman yang benar ya. Dan para ulama telah meletakkan kaidah-kaidahnya, dan insyaallah itu sesuatu yang mudah. Saya buat semudah mungkin insyaallah ya. Ada pertanyaan? Iya. Ya Rob ya. Itu mewakili sementara di masyarakat ya. Masya Allah, bagus sekali pertanyaan ini. Banyak di masyarakat kita ya, ada yang memanggil Allah dengan sesuatu yang bukan nama ya, Gusti, Pangeran, itu nanti masuknya ke bab khobar atau akhbar. Jadi pembahasan asma wa sifat itu nanti ada terkait permasalahan tentang asma, nama. Ini paling sempitnya, dan semuanya tauqifiyah. Nggak boleh menetapkan nama kecuali harus dengan dalil, karena sebetulnya kita nggak tahu tentang Allah. Allah itu gaib mutlak, nggak tahu tentang Allah kecuali setelah Allah mengabarkan tentang dirinya, baru kita tahu. Kita nggak tahu tentang Allah Ta'ala kecuali setelah Allah mengabarkan tentang dirinya, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sumbernya hanya dari situ saja, nggak ada yang lain. Ini akal kita nggak nyampe, maka hanya dibatasi hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Nama itu paling sempit pembahasannya. Ada pembahasan yang kedua, pembahasan tentang sifat. Sifat lebih luas dari pembahasan nama, karena tidak semua sifat itu menunjukkan kepada nama. Contoh nama Allah sifat kalam, Allah memiliki sifat kalam, tapi Allah tidak memiliki nama mutakallim. Allah memiliki sifat makar ya, wa makaru makarullah wa khairul makirin. Mereka membuat makar kepada wali Allah, Allah membalas makar mereka. Allah sebaik-baik pembalas makar. Tidak kita dapati Allah memiliki nama Al-Makir. Kenapa? Karena nama itu nanti ada kaidah-kaidahnya, harus murni pujian, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun. Adapun makar ini sesuatu yang memiliki dua makna. Kalau makarnya itu adalah untuk membalas makar musuh, ini kesempurnaan. Karena makar itu maknanya adalah menghancurkan, untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang tersembunyi, itu makar namanya. Nah, kalau orang tersebut mengetahui sesuatu yang tersebut kemudian membalas dengan sesuatu yang tersembunyi pula, maka ini menunjukkan kesempurnaan. Kalau sifat makar seperti ini, maka harus kita tafsil. Ini sebuah sifat yang memiliki dua sisi, ada sisi baik, ada sisi buruk, harus ditafsil. Maksudnya makar yang mana? Kalau makar yang pertama kita terima ya. Tapi kalau makar yang kedua, biasanya makar itu bersumber dari hasad, dari sesuatu keburukan, maka kita tidak tetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita tidak dapati, makanya kita tidak dapati nama Allah Al-Makir. Yukhadi'unallaha, kemudian Allahu yukhadi'uhum, Allah menipu mereka. Kita tidak dapat nama Allah Al-Khadi, karena ini bisa mengandung keburukan. Contoh nama Allah
al-hayyu, ya. Sifat Allah yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Tapi kita tidak dapati nama Allah al-muhyi. Makanya al-muhyi sebagian para ulama masukkan ini bab akhbar, bukan bab nama. Jadi pertama tadi bab sifat lebih sempit. Yang pertama bab asma, nama-nama lebih sempit. Yang kedua bab sifat, ya, sifat. Tidak semua sifat itu menjadi nama, tapi semua nama pasti mengandung sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Makanya al asmaul husna, nama-nama Allah yang maha indah, tidaklah dikatakan maha indah kecuali setiap nama tersebut mengandung makna, mengandung sifat yang sempurna, ya. Maka setiap nama mengkonsekuensikan sifat, tapi tidak semua sifat mengkonsekuensikan nama. Jadi sifat lebih luas. Yang ketiga af'al, perbuatan, ya. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu ambatakum minal ardi nabata. Itu semuanya menunjukkan fi'il, perbuatan, ya. Ini lebih luas. Nah, ada bulatan yang lebih luas, bab akhbar, pengabaran. Seperti misalkan terjemahan, ya, Allah itu maha penyayang. Penyayang itu bukan nama Allah. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, terjemahannya yang maha penyayang itu min babil akhbar, masuk kepada bab akhbar, pengabaran. Termasuk tadi seperti seseorang mengatakan duh Gusti, duh Pangeran Abdi, ya, sebetulnya dia tidak sedang menyamakan Allah dengan pangeran-pangeran, bukan, ya, karena itu sesuatu yang biasa dia sebutkan untuk Tuhannya. Nah, ini pernah ditanyakan kepada saya Ali Hasan Al-Halabi ketika kami daurah di Bogor, ya. Sebagian ada asatid yang mempertanyakan tentang masalah ini, tentang Gusti, pangeran. Kata beliau ini masuk dalam bab akhbar, jadi bab yang lebih luas, termasuk terjemahan. Allah Maha Esa. Esa itu bukan nama Allah. Nama Allah apa? Al-Ahad. Al-Ahad, ya, Allah Ta'ala, ya, gitu, ya. Jadi pembahasan sifat itu ada beberapa pembagian, ya. Ada bab asma, bab sifat, bab af'al, bab akhbar atau bab ikhbar, ya. Ada lagi? Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Ini apa? Kalau di sini di kitab ini kita tidak berbicara tentang kaidah, enggak, kita tidak berbicara tentang kaidah, tidak berbicara tentang isbat wa nafi, tidak, nanti kita tidak berbicara tentang apa takwil, tahrif, ta'til, tasbih, ya, takyif dan sebagainya, tidak, ya. Ini bentuk model yang kedua. Kita berbicara tentang asar. Adapun yang seperti itu tentang kaidah-kaidah dan sebagainya, tentang apa itu takyif, ta'til, tasbih, ta'wil dan sebagainya, itu dibicarakan pada jenis yang pertama tadi, ya. Itu bisa antum dapatkan dalam kitab Lumatul I'tiqad, Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fi Tauhidil Asma wa Sifat, akidah Tadmuriyah, akidah Tahawiyah, akidah Al-Wasitiyah, itu berbicara tentang hal tersebut. Itu pembahasan yang cukup dalam, ya, masa itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, meskipun sebagian ada kita bahas, ya, sedikit, ya, yang berkaitan dengan seperti penetapan tentang bagaimana memahami hadis Rasulullah SAW
Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Kita akan bahas makna dari hadis tersebut sehingga tidak rancu ya. Dan di sana disebutkan dalil-dalil yang jelas ya, yang menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak menunjukkan pembatasan nama Allah 99 ya. Kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi penggugur dari dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.